Oke, bertemu kembali dengan sahabat Mr. Jack. Salam Pancasila. Ya, kepada sahabat Mr. Jack. Dongan-dongan, anak-anak, ataupun guru-guru yang memperhatikan topik ini, silakan kasih masukan biar kita bisa sharing untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Hari ini saya ada kesempatan, ya udah hampir sebulan off, ada permintaan juga dari sahabat pena. Ini masalah persamaan garis singgung ya, masuknya dalam topik diferensial yang kedua. Kalau dibelah, sebenarnya sih diferensial, tapi dibelah dia jadi diferensial yang kedua. Nah, dalam konteks ini yang mau kita bahas hari ini adalah masalah diferensial. Diferensial itu artinya turunan ya. Yang kedua, masalah persamaan garis singgung. Ya, persamaan garis singgung pada sebuah kurva. Nah, ini kurva saya buat. Nanti kurva ini akan kita bedah. Ya, akan kita bedah hal-hal apa saja di sini yang bisa kita ambil dari sebuah kurva. Tapi satu hal yang harus kalian ketahui, bahwasanya apa sih definisi kurva itu? Nah, ini pengertian dasar yang harus kamu kuasai. Ya, bahwa kurva itu adalah ini semua sebenarnya kumpulan titik-titik yang sangat rapat sekali. Ya, ini titik semua nih. Ini nih. Sangat rapat sekali. Nih, semuanya nggak saya buat ya. Misalnya di sini nih, ada titik juga, kumpulan titik-titik yang sangat rapat sekali, rapat dia nih, rapat dia, nih, jadi kelihatan seperti garis. Jadi titik yang rapat itu jadi kelihatan seperti garis. Itulah definisi daripada kurva. Nah, apa hubungannya kepersamaan garis singgung terhadap kurva? Nah, jadi kalau misalnya ada sebuah kurva bebas nih, ada sebuah kurva bebas, nama kurvanya adalah Y sama dengan Fx. Nah, ditanya yaitu persamaan garis singgung, ya, itu tergantung dari di titik mana dia. Ya, di titik mana dia untuk kurva ini. Kalau misalnya titiknya di titik di sini, misalnya persamaan garis singgungnya adalah yang mana? Persamaan garis singgungnya adalah yang ini. Jadi dia tersinggung kepada garis itu. Nah, inilah garisnya. Garis singgungnya. Garis singgungnya 1. Dia begini bentuknya, garis singgungnya, karena mengikuti titik yang diinginkan ini, ya. Titik yang diinginkan ini. Kalau kita perhatikan garis singgung ini, dia itu condong ke kanan. Ya. Condong ke kanan. Kalau sebuah garis condong ke kanan, itu pasti gradiennya itu pasti positif. Ya, gradiennya pasti positif dia nih. Oh, bernilai positif. Nah, kalau misalnya yang ditanya persamaan garis singgung di misalnya di titik ini. Nah, misalnya nih titik ini ya. Tentukanlah persamaan garis singgung di titik ini.
Beda dong gambar garisnya terhadap kurva ini. Jadi ada kurva, udah ditanya persamaan garis singgung di kurva di titik yang dilalui oleh kurva itu, ya. Jadi ingat titik itu ada X dan Y-nya ya. Ada X dan Y-nya. Maka persamaan garis singgungnya kira-kira bagaimana dia? Nah, kira-kira begini. Nih. Kalau kira-kira begini dia condong ke kiri. Nah, ini saya katakan garis yang tersinggung yang kedua. Nih, garis singgung yang tersinggung yang kedua. Nah, jadi dalam setiap kurva, kalau ditanya persamaan garis singgungnya, tergantung di kedudukan titik mana dia yang diinginkan. Nah, itulah dia definisi daripada garis singgung. Nanti kamu ulangi kembali pelan-pelan kalau masih bingung. Ya, ulangi pelan-pelan. Jadi ada titiknya. Nah, di sini titik ini ya pasti kalau yang namanya titik dia ada X1, Y1 ya. Ini X misalnya di titik ini. Saya katakan aja simbolnya X2, Y2. Nanti artinya apa? Kita butuh nilai X-nya. Ada hubungannya nilai X. Akibat X sedemikian di titik X, maka dapatlah gradiennya. Hubungannya nanti X itu ke gradien. Ya, jadi si pembuat soal biasanya sudah menentukan itu bahwa di X sekian. Itulah persamaan garis singgungnya. Nah, di sini sebenarnya ada titik yang namanya fungsi naik turun, nilai maksimum minimum. Itu satu persatu kita bahas ya. Nanti mungkin di perihal 2 lanjutan saya mau konteksin dulu semuanya persamaan garis singgung ini. Yang jelasnya kalau kita perhatikan di sini ini ada titik yang paling tertinggi dari kurva ini. Nah, misalnya udah dibatasi dia ya, hanya segini doang dibatasin dia. Nah, titik yang tertinggi dari kurva ini, yang tertinggi apa? Yang tertinggi itu nilai Y. Nilai Y, bukan X yang tertinggi. Maka titik ini dikatakan titik max. Dan ini yang terendah, titik min. Nah, ini jangan saya panjangin dulu, cukup di sini dulu. Nanti kamu ribet. Kita bicara masalah persamaan garis singgungnya dulu. Oke, nanti kalau kebanyakan dia ininya kamu jadi bingung. Yang jelasnya titik tertinggi Y-nya, jadi nilai kalau dikatakan nilai itu adalah menyangkut nilai maksimum minimum adalah Y puncak atau Y paling kecil kalau minimum. Itu dia. Nah, jadi yang B ini adalah nilai minimumnya. B saya katakan misalnya di sini. Titik B adalah titik terendah. Kalau nilai adalah Y. Pembentuk nilai adalah X. Oke. Nah, nanti kita ini. Nah, sekarang kita lihat dulu persamaan garis singgung. Untuk menentukan persamaan garis singgung, artinya sama halnya kita menentukan apa aja sih rumus persamaan garis gitu loh. Rumus persamaan garis itu, ya rumusnya, rumus persamaan garis itu adalah yang pertama yang harus kamu kuasain, diberitahu sebuah titik. Ya, diberitahu sebuah titik. Nih. Ini ada titik ya, diberitahu. Ataupun harus kita cari gitu loh. Nah, bagaimana mencarinya gitu.
dan kemiringannya, gradiennya. Nah, diberitahu titik dan gradien. Kalau diberitahu titik dan gradien, maka kita masukkanlah dia ke rumus, yaitu Y kurang Y1. Ini yang dibentuk tadi. Sama dengan yang diberitahu ataupun kita cari. Sama dengan gradien dikali X kurang X1. Itulah persamaan garis singgung pada kurva ini, yaitu yang ditentukan nilai X dan Y-nya harus pada kurva itu juga. Gitu loh. Jadi terkadang ada kalanya diberitahu titiknya itu bukan pada kurva. Kalau titiknya tidak diberitahu terletak pada kurva, ditanya persamaan garis singgungnya, nah itu sudah masuk kelas matematika IPA nanti itu. Ya, kelas matematika IPA. Jadi pada dasarnya ada baiknya kamu selidiki dulu apakah titik itu memang pada kurva yang ditanya ini diberitahu atau tidak. Kalau nanti dia titik itu tidak diberitahu pada kurva, maka kamu harus mencari persamaan garis singgung yang kedua. Nih ya, pertama ya. Persamaan garis singgung yang kedua. Persamaan garis ya, bukan garis singgung. Persamaan garis yang kedua, apabila ada titiknya nanti diberitahu X1, Y1. Jadi nanti ujungnya saya katakan ini titik A. Atau dan X2, Y2. Nih. Nah, ini biasanya nanti kita pakai kalau apa? Titik itu yang diberitahu itu ternyata tidak terletak pada kurva gitu loh. Nah, nanti atas si pembuat soal pasti menyebutkan persamaan garis singgung pada kurva ini, pada kurva ini. Kalau sudah dikatakan dia pada kurva ini, berarti kita nggak perlu selidiki gitu loh. Tapi kalau dia masih membayang, nggak ada pernyataan itu, ya mau nggak mau, ada baiknya kita selidiki. Nah, persamaan garis melalui dua titik ini pakai rumus Y min Y1 per, yaitu Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Simpan dulu ya, ini rumusnya. Yaitu ada titik dan dua titik dan ada dia yaitu yang namanya gradien. Ini satu titik gradien ya. Dan ini persamaan garis melalui dua titik. Nah, sekarang kita cari dulu. Di sini ada unsur gradien lagi nih. Ada unsur gradien. Gradien itu apa sih kalau pada sebuah garis? Pada sebuah garis, gradien itu adalah kemiringan daripada garisnya. Ya, kemiringan daripada garisnya. Jadi ini kalau gradien ini garis nih, kemiringannya, kecondongannya miring ke kanan, pasti gradiennya positif. Kalau garis ini yang kedua, condong ke kiri, hasilnya pasti negatif gitu loh. Nilai gradiennya udah pasti negatif karena dia condong ke kiri. Oke, kita berbicara masalah gradien. Gradien ya, kemiringan daripada garis atau biasa disingkat dengan M. Nah, bagaimana mencarinya? Tergantung apa yang diberitahu. Kalau diberitahu yaitu persamaan garisnya AX tambah BY ditambah C sama dengan 0.
Itu biasanya bentuk umum persamaan garis. Ya, kalau ini yang diberitahu, maka gradien itu nilainya berapa? Jadi gradien itu nilainya berapa? Nilainya itu adalah langsung gradien itu sama dengan minus koefisien X ya per koefisien Y, dengan syarat X dan Y ini satu ruas ya, satu ruas dari 0 atau sama-sama di kiri, nggak ada C-nya, pokoknya mereka sama dengan 0, satu ruas. Jadi kalau mereka belum satu ruas, maka harus kamu buat dulu dia satu ruas ya, maka cari minus koefisien X per koefisien Y, itulah ya itu garisnya. Atau contohnya saya buat begini deh, nih contoh ya, 3Y sama dengan 2X min 5. Berapa gradiennya? Nah, yang jadi masalah, apakah ini sudah satu ruas? Maksudnya satu ruas ini dibatasi sama dengan, mereka harus ngumpul. Ini abaikan aja, ini nggak ngaruh gitu loh. Nah, jadi untuk mencari gradiennya, buat dulu mereka satu ruas, yang ini pindahin dulu ke kiri. Kalau pindah kan berubah tanda nih, min 2X tambah 3Y sama dengan min 5, ini nggak ngaruh untuk gradien tadi. Yang jelasnya mereka sudah satu ruas deh, gitu deh. Nah, pada saat dia sudah satu ruas, jadi jangan terpaku ke rumus min A per B, min A per B, atau biasa disebut ini min A per B ya. Nih, jangan terjebak di sini. Jadi gradiennya ini sama dengan berapa? Minus koefisien X. Minus. Ya, minus. Koefisien X. Berapa koefisien bilangan yang menempel di X? Min 2. Per koefisien Y. 3. Maka gradiennya 2 per 3. Itulah kalau dia bicara masalah gradien. Kalau yang diberitahu adalah persamaan garisnya, bentuk umumnya. Nah, bagaimana kalau misalnya yang kedua ini ada nih. Misalnya kita disuruh mencari gradien melalui dua titik. Ada titik 1 X1, Y1 nih. Ada titik 2 X2 nih, X2, Y2 nih. Nah, gradiennya ini adalah ya, gradiennya adalah nilainya sama dengan delta Y per delta X. Selisihkan Y, delta itu artinya selisih ya. Jadi kalau orang biasa buat Y2 kurang Y1 nih, maka haruslah di sini di bawahnya ini harus X2. Ya, boleh aja di sini kau buat gradiennya Y1 min Y2, maka di sini harus X1, sama aja. Jadi yang pertama kau ambil titiknya itu yang di depan. Tergantung, jangan terpaku ke rumus. Berarti ini min X2 per nih min X1 nih X2. Nah, itu gradien kalau diberitahu dia dua titik.
Problema kita sekarang adalah berbicara masalah gradien untuk sebuah fungsi. Kalau ini kan pelajaran SMP nih ya. Gradien kalau dia berbicara masalah fungsi ya, dari sebuah fungsi y sama dengan fx. Bagaimana dong kalau diberitahu cari gradien? Kalau yang diberitahu fungsi x itu misalnya berpangkat 3, berpangkat 2, atau bagaimana, pokoknya function deh. Ini y sama dengan x. Nah, hubungannya ke diferensial, keturunan, ya ini bukan keturunan, berkembang biak. Hubungannya ke diferensial, bahwa M itu sama dengan f aksen x, turunan pertama dari fungsinya. Yang jadi masalah kalau dia turunan daripada fungsinya, oke, udah diturunkan, masih mengandung variabel x, belum konstanta. Gradien itu biasanya berbentuk konstanta. Dia belum konstanta, maka nah tergantung. Kalau misalnya ini tadi G1 garis 1 ini ya, garis 1. Nah, kalau misalnya yang ditanya itu adalah G1, ya titiknya X1. Jadi kalau gradien garis 1, berarti X-nya X1, Y1 ini X ya. Maka di sini gradiennya sama dengan, supaya dia konstanta, f aksen X1. Jadi diganti X-nya. Sedangkan kalau misalnya dia ditanya G2, maka M2 sama dengan f aksen ini kan X2, Y2 nih. Yang kita butuhkan tadi saya bilang apa untuk cari gradien X-nya? Ya, kumpulan titik-titik ini pada kurva ini. F aksen X2. Itu dia untuk mencari gradiennya. Begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya. Nah, sebagai tambahan lagi, applicate-nya nanti nih ya. Ini applicate-nya. Sebelum kita ini masuk ke soalnya, yaitu hubungan dua garis. Ya, hubungan dua garis. Jadi kalau misalnya kita gambarkan dua buah garis, hubungannya itu hanya ada dua. Mau minum dulu. Hubungan dua garis itu, kalau kita gambarkan dua garis, kemungkinannya hanyalah yaitu berpotongan dan sejajar. Tapi dalam konteks kita mengerjakan persamaan garis singgung ke diferensial tadi, yang dua ini harus kamu tahu. Yaitu kalau misalnya ada garis 1 dan garis 2, dia keberadaannya tegak lurus. Nih, ini garis 1 berarti ada M1-nya. Ini garis 2 berarti ada M2-nya. Kalau dia tegak lurus, maka kesimpulannya M1 kali M2 sama dengan -1. Nah, gitu loh. Nah, kalau tegak lurus. Nah, cara cepatnya begini aja, biar jangan bingung nih. Kalau misalnya gradien garis 1 diberitahu M1 sama dengan, katakan dia 3. Dan tegak lurus ke M2. Berapakah M2? Sebenarnya cepatnya begini aja. Nggak usah masukkan kemarin, repot. Balikan ini. Balikan itu artinya, balikan artinya
buat jadi seper, itu artinya dibalikkan. Dan negatifkan. Nah, itu dia. Paham ya? Atau kalau belum paham, coba deh. Kalau misalnya M1 sama dengan minus 2/3. Tegak lurus, M2. Udah, nggak usah cari-cari kemari. Maka M2-nya langsung balikkan ini, seperkan, dan negatifkan kali negatif. Kalau dia udah negatif di sini, hilang dong. Maka jadi tinggal dibalikkan aja, negatifkan hilang jadi positif. Gitu cara singkatnya. Biar nggak usah kamu pakai rumus-rumus ini. Tapi kalau kamu tabah, sabar, tekun, biar lambat asal selamat, ya nggak apa-apa kok pakai itu. Itu terserah kamu. Oke, nah yang kedua masalah sejajar. Ini nggak perlu dipermasalahkan. Dua buah garis sejajar, artinya ini G1 dan G2. G1 ini sebenarnya panjang ini dek, sampai ke Samosir, sampai ke Danau Toba. Ini sampai ke Papua. Ini hanya perwakilan garis G1 sama G2. Pokoknya dia sejajar, tidak berpotongan. Yang jelasnya di sini ada M1, ini M2. Nah, kalau dia sejajar, maka pasti nilai M1 sama dengan M2. Ini kata kuncinya. Tinggal lihat aja nanti kepersamaan garisnya apa. Persamaan garis ini bentuknya dari sini, sejajar. Kalau dia tidak lurus, yang ini dia. Oke. Coba saya buat soal di sini, contoh ya. Saya buat contoh nih. Nih. Saya buat contoh soalnya. Persamaan, tentukanlah katanya gradien. Tentukanlah gradien, yaitu gradien garis singgung ya. Gradien garis singgung. Garis yang tersinggung. Ya. Pada fungsi fx sama dengan, ada fx sama dengan X pangkat 3 min X. Ini X pangkat 3 min X. Ini ditambah 1. Nah, dan di soal ini sudah diberitahu pada titik. Pada titik misalnya 1,1. Baru ada choice-nya. Ini soal-soal UN ini. Kalau kakak nggak lupa ya. Katanya jawabannya apakah 3? Apakah B-nya jawabannya yaitu 2? Apakah C jawabannya sama dengan 1? Dan seterusnya. Yang jelasnya, mau apapun dia, kalau kamu sudah mengerti konteksnya, it's no problem. Oke. Nah, ini function. Nah, kalau ini function, tadi gradien itu apa? Nih. Nah, gradien itu. Nah, ini kata kunci nih, Udah dikatakan pada titik. Pada titik berarti gradien itu, garis itu sudah tersinggung. Memang titiknya pada kurva. Jadi nggak perlu dicek lagi. Si pembuat soalnya sangat baik. Maka M itu sama dengan F aksen X. Maka M itu sama dengan turunan pertama. Yuk, turunkan ini jadi apa? 3x kuadrat. Pangkat turun ke depan. Pangkat berkurang 1. Konstanta. Ini x doang ya. Tinggal bilangannya 1. Inilah gradiennya.
turunan daripada min X min 1. Ingat, tadi sudah Mister katakan bahwa gradien itu harus bilangan. Kalau dia supaya bilangan, maka X-nya harus kita ganti. X yang mana? Nah, dia menyangkut X, bro. Nih. Berarti yang kita pakai X yang ada di sini, yang pada titik ini, yang berpengaruh untuk mencari gradien itu adalah X. Ya, yang berpengaruh pada cari gradien itu adalah X. Berarti gradiennya sama dengan 3 kali X-nya berapa? 1 kuadrat dikurang 1. Nah, hasilnya berapa? 3 kali 1 sebesar 2. Itulah dia gradiennya. Nah, coba nih yang contoh yang berikutnya. Saya buat lagi contohnya nih. Ya, biar latihannya bisa semakin banyak aplikatnya. Tentukanlah katanya di sini. Saya buat persamaan garis singgung. PGS, persamaan garis singgung function. Ya, function fungsi X artinya. Yaitu fungsi X-nya X kuadrat min 8X tambah 5. Min 8X tambah 5. Nih. Nah, yang sejajar katanya, yang sejajar. Wow. Udah ada kata sejajar tadi sini. Sejajar berarti gradiennya sama. Yang sejajar dengan 4X min. Misalnya saya katakan min Y ditambah 5 sama dengan 0. Nah, oke, sekarang kita bedah. Ambil pisau bedah. Jangan pisau dapur kalau kau mau jadi kedokteran. Ya, pisau bedah itu tajam sekali. Nah, yang ditanya apa? Persamaan garis singgung. Berarti persamaan garis dong. Yang tersinggung ke kurva ini. Berarti kondisinya ini. Nah, yang kita pikirkan tadi logikanya untuk mencari persamaan garis kan kita butuh gradien. Butuh titik. Butuh gradien, butuh titik. Supaya bisa kita masukkan ke rumus Y kurang Y1 sama dengan ini M kali X kurang 1, butuh ini. Sementara di soal ini apa yang bisa kita dapat? Yang di soal ini kan masih yang dapat itu adalah yang sejajar dengan ini, sejajar, hubungan sejajar apa? Berarti di sini kan kalau kita lihat gradiennya di sini berapa nih? Minus koefisien X, udah satu ruas ya, 4 per koefisien Y min 1, berarti M-nya 4. Itu dia, M-nya berarti 4. Oke, ketahuan gradiennya. Nih, udah ketahuan. Baru kita berpikir lagi, kita kan butuh titik supaya dapat persamaan garisnya. Kalau butuh titik, dari mana kita dapatkan titiknya? Function X itu sama artinya Y sama dengan X kuadrat min 8X tambah 5. Itulah. Nah, Y itu kan sama dengan f aksen X ya. Y sama dengan fx. Nah, Y itu sama dengan fx ini. Ingat ini. Y sama dengan fx. Nah, untuk mendapatkan titiknya,
Gradien kan sudah diberitahu ya, gradien sudah diberitahu bahwa nilainya sama dengan 4. Untuk fungsi ini yang Y sama dengan fx ini, nanti kenapa saya buat Y supaya kamu jangan bingung gitu lah. M itu kan sama dengan gradien, karena yang dapat di sini gradien, kita harus sangkut pautkan dia. Gradien itu sama dengan apa? 2x minus 8. Itu gradien. Sejajar. Sejajar. Berarti ini sama. Ya, sejajar berarti sama. Artinya 4 sama dengan ini yang kita ganti ke sini. Karena sejajar. 4 sama dengan 2x minus 8. Nih, berarti X-nya ketemu berapa? 12, 6. Inilah X1 itu yang mau kita butuhkan supaya dapat persamaan garis singgungnya. Nah, sekarang butuh Y-nya, bro. Butuh Y-nya, guys. Nah, dari mana kita dapatkan? Yang nilai X sama dengan 6 ini, supaya ketemu kepada kurvanya, titiknya terletak pada kurvanya, X1 itu pembentuk nilai daripada Y. X pembentuk nilai Y. Artinya X ini untuk mencari Y1, kamu gantikan aja ke fungsinya. Karena fx itu sama dengan Y. Maka dapatlah nilai 6 kuadrat kurang 8 dikali 6, ganti X-nya ya, ditambah 5. Berarti ketemulah dia, guys. 36 kurang 48 ditambah 5. Ayo, berapa nih? 36 minus 48, minus 12 ya? Ya, minus 12 ditambah 5, minus 7. Ketemulah Y1 sama dengan minus 7. Lengkap sudah penderitaan itu. Gradiennya 4 dan titiknya adalah 6,7. Oke, berarti kita masukkan, susi-susikan ke rumus. Y min Y1, ini X1, ini Y1. Nah, sama dengan gradien 4 X min X1 plus 7. Y minus 6, rapiin ini 4X tambah 28. Ini rapiin lagi, Y sama dengan 4X tambah 28 tambah 6 adalah 34. Ya udah, tergantung mana ada pilihan jawaban, kamu tinggal rapi-rapikan aja. Jadi di sini saya menerangkan konteks pengertiannya. Memang jam tayangnya lama. Ya, jam tayangnya lama nanti kalau kamu nonton ini. Kalau kamu artinya sudah mengerti, skip, percepat aja ya untuk menghemat biaya. Nah, jadi ya boleh kamu mana kalau udah tahu dilewatin. Oke, ini saya ambil dulu, masih ada ini apa, kalau tegak lurusnya gimana dong? Nah, kalau tegak lurus, misalnya saya buat di sini masih contoh persamaan garis singgung. Nah, ini masih fungsinya. Ya, fungsinya saya buat di sini
fx sama dengan misalnya adalah 2x kuadrat kurang 3x plus 7 misalnya. Yang tegak lurus nih, yang tegak lurus ke x tambah y sama dengan 5. Jadi konsepnya ini sama. Ya, saya harap sebenarnya kamu udah bisa mengerjakan ini. Karena sudah tahu untuk mencari yaitu persamaan garis itu butuh gradien dan titik di kurva yang tersinggung. Nah, kata kuncinya di sini sebenarnya ini tegak lurus. Nih, yang tegak lurus kemarin. Nah, coba kalau kita cari gradiennya ini berapa sih? Gradiennya ini adalah minus koefisien X per koefisien Y min 1/1. Gradiennya sama dengan min 1. Tapi yang kita butuhkan bukan ini, yang tegak lurus. Nih, tegak lurus. Berarti M2-nya ini pakai rumus ini. Ayo mau gimana? Pakai tabah, rumus tabah, atau pakai balikan dan negatifkan. Balikan seper dan negatifkan seper min 1, negatifkan, berarti M2 yang kita pakai itu adalah ini sebesar 1 karena tidak lurus. Gitu loh guys. Nah, berarti gradien yang kita pakai nanti yang ini. Sekarang butuh titiknya supaya ketemu lengkap. Titiknya itu kita ambil dari mana? Ya, ingat, ini anggap aja y is equal to 2x power 2, 2x power 2. Udah lupa sih, udah lama nggak ngajar pakai bahasa Inggris. Udah 12 tahun. Nih, but I want to refresh again how to teach in English that I hope you can study with English too. Walaupun bahasa Inggrisnya dicampur bahasa Batak, amar pasir-pasir, it's no problem. Yang jelasnya orang kita bicarakan mengerti. Kita butuh titiknya. Ayo titiknya, ayo cari. Berarti titiknya kita ambil dari gradien. Gradien sama dengan YXN atau Fxn X sama dengan 4x min 3. Karena tegak lurus dia yang kita pakai adalah nilai si 1. Nih. Tung. Nih, ini yang kita pakai. 1 sama dengan 4x min 3. Berarti ketemulah di sini x1-nya sama dengan 1. Nah, kita butuh y1-nya. Susikan lagi nilainya ini ke fungsi y. Apabila kau ganti x1 kemari, maka dapatlah y1. Apabila kau ganti x2 kemari, namanya ini jadi y2. Nah, gitu loh. Apabila kau ganti di sini si dolong, maka ini y dolong. Itu. Maka y1 sama dengan apa dia? Ya, 2 kali 1 kuadrat kurang 3 kali 1 ditambah 7. Yo, berarti Y1-nya sama dengan 2 kurang 3 tambah 7. Berarti Y1-nya ketemu, guys. That the final answer is equal to 6.
So that we have gradient is 1 and the point is t x1 ya, x1 and y1 is 1,6. Okay, and then you substitution that about how to make the line, yeah, and the formula is y minus 1 it's equal to gradient ya x minus x1. Oke. Y minus 6 sama dengan 1 x minus 1. Oke, kau kerjain sendiri, pahami dan mengerti. Saya harap juga, saya minta tolong dengan hormat kepada para guru-guru di sekolah juga, tolonglah menerangkan dengan konteks, membuka cara berpikir siswa, ya, membuka cara berpikir siswa, bagaimana caranya biar bisa mereka mengingat di memorinya. Nah ini nanti kita next dulu ya, karena ini hanya sebatas ini, fungsi naik turun, titik belok, nilai maksimum minimum. Nah kita buat nanti diferensial 2 lanjutan. Oke, itu dulu. Kamu kuasai, guys. Selamat sukses. Kalau kamu sudah sukses, jangan lupa berbagi. Ya, jangan lupa berbagi. Demi NKRI. Harga mati, itu aja dulu.